Salam keadilan, Bapak Ibu sekalian pencinta keadilan di Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Bapak Dr. Ruli Panggabean, SHMH, selaku juga koordinator dari tim hukum DPN Pradi yang menangani 7 terpidana yang saat ini mendekam di Lapas Kesambi Cirebon. Hari ini, hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025, kami diberitahu akan ada kunjungan dari Bapak Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, yang akan datang berkunjung hari ini menemui 7 terpidana yang saat ini masih berekam di Lapas Kesambi Cirebon. Ya. Kami belum tahu agenda apa yang akan dilakukan oleh Pak Wamen bertemu dengan 7 terpidana di Lapas Kesambi Cirebon ini. Ya, mungkin Bang Ruli bisa memberikan pandangan kira-kira apa yang diharapkan yang ketika kita bertemu dengan Bang Otto nanti, Bang. Ya, begini, memang kita sebetulnya tujuannya mau menengok 7 terpidana. Tapi ketika di sini kita mendengar kabar bahwa ada kunjungan kerja dari Wamenko dan Dirjen HAM ke sini. Lah, saya pikir sekalian aja kita berdiskusi untuk bagaimana ke depannya mengenai 7 terpidana ini. Nah, nanti hasilnya nanti dari pertemuan kami dengan Wamenko nanti kita akan sampaikan pada setelah pertemuan ya? Setelah pertemuan. Saya kira itu dulu pendahuluannya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian pencinta keadilan, bahwa ini membuktikan bahwa Pak Wamenko yang saat ini bekerja ya mendukung proses penegakan hukum ya kepada 7 terpidana khususnya kasus Vina dan Eki di Cirebon ini. Pemerintah memberikan perhatian yang serius untuk mencari solusi, cari penegakan keadilan ya. Saya pikir kemarin kami juga sudah bertemu dengan Dirjen di Instrumen dan Penguatan HAM ya Republik Indonesia, di Kementerian HAM Republik Indonesia maksud saya. Dan saat ini beliau juga bersama-sama ya, kami mendapatkan informasi Bang Ruli. Beliau juga bersama-sama akan hadir pada hari ini. Ya, kita dengarkan nanti kira-kira apa arahannya, langkah apa yang bisa dilakukan, dan tujuan kunjungannya kami pun tidak mengetahui gitu ya. Nanti kita sesudah ini kita akan update kembali. Demikian Bapak Ibu sekalian pencinta keadilan dan salam keadilan. Mudah-mudahan ada solusi. Ya, terima kasih. Waduh, pada gagah. Gagah bisa. Gimana? Sehat. Selamat ya. Awas ya. Cinta sebenarnya kamu jalan bisa ini masalah apa yang kamu alami sejak mengajar sengaja rumah di mana tapi saatnya sendiri balasan apa gitu cuma tolong nggak kirim gitu hah? Kau nggak proses? Iya pasti sidang kan kasih sama orang itu. Oh sekarang nggak proses? Kenapa? Ada proses kan? Begitu ya. Tapi kamu punya proses kan?
Kamu punya konsep? Ada di kamar. Bagus konsepnya. Bagus. Nah, pakai. Tulangnya ada patah atau apa? Kurang tahu nih. Cuma pasti tembak, pasti sakit ini. Kegiatan bisa olahraga, enggak. Kelihatan kan itu dia sakit. Kegiatan bisa, jalan bisa. Setiap pagi kan banyak aku di PC Misalnya nyapu bisa. bisa. Tapi duduk nggak kuat. Nggak puas. Kamu pernah diperiksa dokter khusus mengenai ini? Belum. Nah, mengenai itu belum pernah. Aku ngomong tidak juga ya. Kalau kita masih tetap dilakukan upaya hukum di polisi yang kasih di DD. Di DD ini kan sudah mengaku Ini berbohong. Melihat kalian pembunuhan. bohongannya dia. Kalian di rumah. Ini diceritain. Jadi mengaku sebenarnya dia bohong, mengatakan kepada polisi kalian yang dibuat. Tapi itu kan sudah masalah hukum. Ya nanti Pak Dirjen di tim yang lain nanti bisa menjelaskan satu bagian dari apa. Ya, teman-teman harus tetap semangat ya, teman-teman. Ya, tujuh terpidana. Kami tetap seperti saya sampaikan sebelum Wamen datang, bahwa kami tetap akan mengawal secara hukum. Ya, kami akan ambil langkah. Kalian semangat tetap. Kami ini semangat untuk menegakkan keadilan ini buat teman-teman. Ya, jadi target utama kami sekarang ini memang agak panjang perjalanannya, teman-teman. Oleh karena kita harus sampai kepada kesaksian palsu yang pengakuan DD itu diproses untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dulu. Ya, ketika ada keputusan tentang DD menyatakan betul dia berbohong tahun 2016 lalu melihat kalian pembunuhnya, ya, dan itu punya kekuatan hukum tetap, itu baru kami bisa mengajukan PK kedua. Artinya kalian bukan pembunuhnya, karena apa yang disaksikan DD tahun 2016 lalu bahwa dia melihat kalian pembunuhnya itu bohong. Itu karena sudah ada keputusan pengadilan. Itu yang kami mau kawal sekarang. Nggak ada jalan lain. Itu kalau kita mau PK2 itu yang kami lihat itu paling telak. Gitu. Itu sebabnya kami dorong. Kalau kalian mau sampaikan secara ini, Pak Wamen, apa yang bisa lakukan, ya mungkin secara hukum Pak Wamen nggak bisa campuri, gitu kan, sampaikan. Tapi kita hukum akan berjuang untuk kami. Itu teman-teman.
Baik teman-teman ya, wartawan kami di sini dari Kementerian Pertahanan, saya bersama Deputi Surya, ya, ada juga Asisten Deputi Bu Amela Azadibu, ada Kepala Lapas Pak Doni, rupanya juga bertemu juga di sini dengan Pak Jutek sama Pak Rudi. Kebetulan dia berkunjung ke sini, saya juga bertugas ke sini. Ya udahlah, vlog lah omongannya jadinya gitu. Namanya lawyer kan selalu jago, dia cari, dia tahu. Wakil menteri kemana dia tahu aja dia akan mencegahnya gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, bagus juga ya bertemu di sini karena kebetulan kami datang ke sini untuk kunjungan lah kepada lapas, karena kami ini sedang dalam rangka memberikan evaluasi mengenai beberapa hal tentang ketentuan hukum, termasuk rencana amnesti ya, dan juga melihat kondisi-kondisi lapas yang selama ini kan kita sudah tahu di atas kertas bahwa ternyata jumlah lapas itu kan sudah over capacity ya, sudah termasuk isu yang lama sebenarnya ya. Nah, tetapi memang terlihat bahwa jumlah lapas yang ada itu penghuninya itu hampir 55% ke atas, itu rata-rata dihuni oleh narkoba, kasus narkoba ya. Sehingga kita sekarang ini sedang berpikir kalau ini dibiarkan terus ini akan masalah kan. Kita mempunyai paradigma tidak ingin sebenarnya menambah lapas ya, atau hutan dan sebagainya. Kenapa? Sebab kalau kita berpikir menambah lapas berarti kita berpikir membiarkan aja kejahatan terus terjadi dan lapasnya dibiarkan, ditambahkan. Nah, kita berpikir bagaimana caranya agar kejahatan ini tidak banyak terjadi sehingga lapas mestinya boleh kosong. Nah, itu konsep yang harus dibuat dalam berbagai bagaimana kejahatan yang jangan banyak sehingga lapasnya jadi kosong. Ya, nah itu kasus-kasus yang ada, termasuk umpamanya kasus narkoba ya, yang first offender artinya pengguna pertama ya. Jadi ada banyak juga orang pengguna pertama, dia baru coba-coba mungkin menghisap ganja ya kan, tapi akhirnya langsung masuk penjara, dihukum ya kan, nah, lama-lama keluar jadi bandar ya. Nah ini juga menjadi perhatian kita, sehingga kita juga mengambil satu kesimpulan, jangan-jangan ini kalau ada first offender seperti ini, pelaku pertama ini, tapi bukan pengedar ya, hanya pengguna ya, mungkin kita pikirkan bagaimana kalau boleh mungkin itu direhabilitasi saja, tetap dihukum tapi hubungan rehabilitasi. Nah tapi nanti orang bilang pikir, wah kalau rehabilitasi enak banget loh, orang nanti malah cenderung semua ngisap aja nanti direhabilitasi ya. Tapi ingat ini kan tetap dihukum. Kalau dia dihukum rehabilitasi, catatan kriminalnya kan ada. Nah, itulah yang perlu kita evaluasi ya. Mana plus minusnya, karena semua kebijakan itu tidak ada yang semua sempurna, ada plus minusnya. Ada yang bilang juga kalau rehabilitasi anggaran cukup nggak dari negara, ya kan? Nah, sekarang kita coba hitung-hitung nih. Kalau umpamanya orang itu yang first offender itu masuk, kemudian dipenjarakan, dia juga makan minum, kan? Negara kan menyediakan juga makan minumnya. Nah, kira-kira kalau dia 1 tahun di dalam, berapa biaya negara untuk orang itu? Nah, kalau kita kumpulkan mungkin jumlah itu, kalau kita compensate menjadi biaya untuk rehabilitasi, jangan-jangan cukup, atau mungkin lebih. Nah, ini termasuk salah satu yang sedang kita evaluasi. Nah, kalau ini kita sudah rumuskan, istilahnya kita kaji lah. Sebelum kita berkeputusan, kita harus mengkaji dengan seksama. Karena ini juga harus melibatkan pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak pengadilan. Nggak bisa sendiri dari Kementerian Hukum dan Ham saja. Karena keputusan mereka dihukum atau tidak bukan di tangan kita, tapi di tangan pengadilan. Itulah maksud kedatangan kita ke sini, evaluasi ini. Saya sudah bersama Pak Surya juga udah ke lapas di Bangli, juga di Gerobokan. Habis ini mungkin ada 1-2 lagi lah, mungkin tempat yang harus kita lihat supaya cukup referensi kita ya. Tadi juga kita melihat di sini ternyata ada juga
napi yang sudah berumur 95 tahun. Nah, secara fisik juga sudah tidak bisa apa-apa. Nah, tapi kan ini dihukum. Nah, ini juga menjadi temuan kita juga. Ini bagaimana? Kita dalam rangka memberikan amnesti kan juga akan memasuk kategori tentang umur kan. Usia 95 tahun ini apa layak ini dia ditahan di sini untuk apa? Dan apalagi secara fisik tidak mampu. Tetapi dia dipidana dengan kasus perlindungan anak. Nah, yang sangat sensitif juga. Nah, hal-hal ini kan temuan kita, ya, yang perlu kita sedang pikirkan bagaimana jalan keluarnya. Selanjutnya kami juga di sini baru menemukan lagi suatu hal bahwa ternyata ada juga di penjara ini yang sudah gila ya, apa namanya? ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa. Nah, kita mau cek lagi nih, dia masuk ini memang sudah gangguan jiwa dihukum, karena itu nggak mungkin kan. Biasanya kalau dia sudah gangguan jiwa sebelum dia dihukum, dia kan jangan tidak bertanggung jawab. Artinya dia harus dibebaskan, nggak bisa dihukum, tidak punya tanggung jawab. Nah, tetapi masalahnya sekarang, kalau dia sudah masuk kemudian ada gangguan jiwa, bagaimana ini? Kalau dicampur dengan lain kan juga repot. Nah, secara singkat kita pikir mestinya kan dia ditahan di tempat yang lain kan, di rumah sakit jiwa. Nah, tapi di rumah sakit jiwa sana pun kan berbeda. Di sana kan rumah sakit jiwa memang sakit jiwa, tapi ini adalah orang gangguan jiwa yang dalam keadaan terpidana dan ditahan dalam tahanan. Nah, ini ternyata banyak hal-hal yang sedang kita temukan masalah seperti ini. Jadi, nah, kita dari Kementerian Hukum dan HAM tentunya ingin mengambil kebijakan-kebijakan. Ya. Nggak bisa semua begitu saja kan, kita harus mengambil kebijakan mana yang terbaik untuk bangsa ini. Ya. Karena konsep kita tidak lagi berpikir bagaimana balas dendam terhadap orang. Ya, makanya dulu menjadi lembaga pemasyarakatan. Tidak lagi prison kan, tidak lagi penjara namanya judulnya di sini, tapi sudah lembaga menjadi lembaga pemasyarakatan. Gitu. Nah, saya kira masih banyak hal-hal yang lain. Nah, secara khusus juga kami tadi kebetulan ke sini bertemu juga dengan 7 terpidana kasus Vina, karena mereka juga lagi berkunjung, ketemu di sini. Ya, kebetulan pernah juga kita saya menjadi pengacaranya dia. Saya sedih juga ya, sampai mengeluarkan air mata tadi saya, nggak tahan. Karena apa? Banyak masyarakat menganggap Pak Otto setelah menjadi Wamenko kok meninggalkan kasus Vina ini katanya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa terus terang aja ketika saya menerima jabatan Wamenko ini pun kegelisahan saya luar biasa, karena ada 2 kasus besar yang saya dihadapi, yaitu kasus Vina dan kasus Jessica yang pada waktu itu sama-sama mengajukan PK. Dan mereka juga terus terang aja, waduh, keberatan sekali waktu itu, walaupun akhirnya mereka bisa pahami. Nah, sekarang dengan saya menjabat sebagai pejabat negara, saya tidak lagi bisa berpraktek sebagai pengacara. Itu undang-undang advokat seperti itu. Ya, jadi saya harus cuti. Sehingga ketika saya tanggal 21 Oktober saya dilantik, hari itu juga saya mengajukan permohonan cuti saya kepada Peradi sebagai advokat. Ya, jadi saya cuti. Nah, dengan demikian saya tidak bisa lagi menangani kasus Vina dan kasus Jessica. Nah, tapi beruntung karena ada tim, waktu itu ada juga Pak Jutek, ada Pak Ruli, saya pesankan pada mereka supaya tetap melanjutkan, dan mereka konsisten terus melanjutkan perjuangan mereka untuk membela Vina. Dan di kasusnya Jessica ada juga tim yang lain yang bisa menangani, ada Dame, ada Yakob dan sebagainya di sana. Ya. Ada Bostan juga. Nah, jadi saya juga secara khusus tadi melihat bahwa 7 pidana di sini keadaannya ya baik-baik saja, saya udah cek di lapas mereka baik-baik, walaupun menitipkan tentang adanya keinginan dia untuk saya mendapatkan keadilan bagaimana. Nah, tapi ada satu memang, yaitu si Sudirman, dia ngeluh sakit, ya ngeluh sakit, ya, punggungnya, karena dulu katanya dia merasa dulu katanya dia ditembak punggungnya dengan peluru karet.
Sehingga sekarang ini masih selalu nyeri. Kalau dia duduk nggak tahan, tapi kalau dia jalan lebih nyaman. Tadi kita udah sarankan agar dia diperiksa ya di rumah sakit, ya, mungkin di ronsen atau di MRI supaya mendapat kepastian ya. Karena dia masih muda sekarang, kita lihat begini, jangan tiba-tiba dia lumpuh total. Nah, kita nanti, waduh gimana itu ya, kita nggak bertanggung jawab itu namanya. Jadi lebih bagus lebih dini dicek gitu kan. Karena ini orang ini kan masih muda, umur 29 tahun, kejadian dulu 1 tahun. Ya. Nah soal kasusnya, saya sebagai di sini Menko tentu tidak bisa soal kasusnya. Itu adalah menjadi urusan dari bicara yang sekarang. Walaupun saya tidak bisa katakan begitu sebut saja ya, secara moral saya biarpun Menko, Menko punya juga kewajiban untuk memberikan akses to justice, ya, akses keadilan kepada semua orang, baik yang sudah di dalam sini maupun yang di luar sana. Itu tugas kita sebagai Menko juga, gitu. Itu sebabnya Pak Surya, Ibu Amel Pasaribu ini ikut berhadir bersama kita di sini. Jadi itu yang kita Pak Menko, saya Ari dari Kompas TV. Kalaupun misalkan nanti terfokus kepada 7 terpidana ini, apa yang mungkin tadi upaya memberikan keadilan kepada 7 terpidana ini melalui jalur apa kira-kira? Tadi kita banyak diskusi ya, tentunya kalau jalur hukumnya beliau nanti akan bisa kami memikirkan itu ya, apakah mengajukan PK lagi dan sebagainya. Tetapi dari segi kita, dari Menko, sedang kita tadi coba kaji apakah masih ada, karena katanya sudah berkali-kali diajukan oleh lapas, ya lapas tadi ya, lapas ke kementerian, ke mana ke Kementerian HAM supaya adanya perubahan remisi perubahan hukumnya dia, remisi perubahan dari seumur hidup mungkin menjadi waktu tertentu, apakah 20 tahun atau 20 tahun dan sebagainya. Sudah diajukan nih, tapi belum selama ini katanya belum. Nah, kan berarti ini kan satu jalan juga. Kalau itu dimungkinkan sesuai dengan hukum, tidak melanggar hukum, tentunya kita bisa pikirkan ini supaya dia dari seumur hidupnya menjadi dari seumur hidup menjadi waktu tertentu. Dari sisi pemerintahan sendiri apa syaratnya Pak itu Pak? Ya itu yang kita lihat, sudah diajukan, kita menunggu mereka cukup, ya kan? Tapi kan ini baru saya tahu. Nah ini kami dengar dari Kalapas barusan itu pernah diajukan sudah 2 tahun ya Pak Kalapasnya? 2 tahun. Nah itu kami akan periksa nanti. Kalau memang secara hukum, ya ketentuan itu dibenarkan dan memungkinkan, ya kenapa tidak, ya kan? Nah, ya kan? Ya saya katakan kita taat hukum, apapun memang mereka sudah dihukum. Tapi kan kita juga tahu bagaimana proses kasusnya, ya kan? Jadi kita akan minimal itu nanti akan kita bawa kepada di lingkungan Kemenko dan bicarakan dengan Menko, bicarain dengan pihak-pihak terkait soal ini nanti. Nah di samping juga sampai sekarang kan belum ada juga ketentuan yang pasti detail pengukuran tentang amnesti, ya kan? Walaupun amnesti tidak harus menunggu gelondongan. Sekarang juga orang nggak amnesti boleh-boleh saja, asal syaratnya dipenuhi kan gitu. Nah kalau bicara amnesti yang gelondongan yang direncanakan 44.000 orang itu, nah itu nanti kita lihat apakah kategori seumur hidup juga itu dimasukkan atau tidak. Nah ini masih semua dalam pembicaraan. Jadi itulah kami datang ke sini itu dalam rangka melihat, ya mengumpulkan datanya semua, mengkaji, melihat secara langsung apa yang terjadi supaya tidak apa katanya saja, ya kan, jangan apa-apa senang saja, tapi kita lihat dan ini menjadi bahan kajian kami nanti di Kementerian Koordinator Hukum dan HAM. Tentunya akan kita bicarakan dengan Menko kita nanti di sana. Pak Wamen mau tanya mengenai kemarin sidang yang ricu antara Rasman dengan Hotman Paris, terus ada kuasa hukum yang naik di atas meja itu sendiri gimana? Wah, sebagai lawyer, walaupun sekarang sudah cuti ya, cuti. Ya kita sedih juga ini sebenarnya ya. Sepatutnya kita harus menghormati dengan ini. Memang terus terang aja sampai sekarang undang-undang tentang contempt of court itu nggak ada. Ya,
pernah itu diajukan beberapa waktu itu sudah diajak bersama dengan Mahkamah Agung tentang itu, tapi kelihatannya penuh masalah masih. Jadi tidak ada undang-undang contempt of court. Walaupun orang bisa menuduh apakah ini contempt of court atau tidak. Nah, saya sendiri tidak tahu persis kejadian yang sebenarnya. Apa alasannya, kenapa terjadi. Tapi kalau saya melihat di video yang ada yang viral, memang ada yang melompat dari meja. Ya, menurut saya sebagai advokat tidak boleh melakukan hal seperti itu. Terlepas itu adalah sidangnya sudah berhenti atau sedang berjalan, tapi kan tidak perlu harus melompat. Nggak ada alasan yang khusus dia melompat meja itu. Nah, persoalannya sekarang adalah ini kan organisasi yang seharusnya mengambil tindakan terhadap seperti itu. Apakah itu dianggap melanggar kode etik atau tidak? Karena kami sebagai lawyer, ya, ini saya bicara lawyer dulu ini ya, yang sudah lagi cuti ini. Kami tidak bisa mengatakan orang lain itu melalui media orang itu melanggar kode etik. Jadi kalau saya temukan Anda melanggar kode etik, saya bilang saya akan laporkan dia karena melanggar kode etik. Itu pelanggaran kode etik. Saya ini melanggar kode etik. Seseorang advokat yang menuduh seseorang melanggar kode etik dan disampaikan kepada media massa, itu adalah pelanggaran kode etik. Jadi kalau saya mau rasa ada orang lain melanggar kode etik, saya nggak lapor kepada wartawan, saya lapor ke Dewan Kehormatan. Nah, itu. Soal Dewan Kehormatan mengumumkan, silakan gitu. Nah, jadi saya bicara secara umum aja, ya, bicara umum, ya, tidak menunjuk kasus tertentu, bahwa secara umum bahwa kalau seorang advokat itu wajib dia menghormati satu teman sejawatnya. Jadi sesama advokat pun harus saling menghormati antara sesama penegak hukum. Dan ketiga, menghormati pengadilan. Itu mandatori. Ya. Nah, betapapun kita setuju atau tidak setuju dengan sikap pengadilan, cara pengadilan, ada mengatakan macam-macam pengadilan itu begini-begini, tapi kehormatan itu harus diberikan bukan kepada person-personnya, tapi adalah kepada pengadilan itu sendiri. Berarti Pak Wamen kalau misalnya sampai naik meja itu masuk dalam pelanggaran dalam persidangan? Ya, itu yang saya katakan Dewan Kehormatan akan memutuskan itu. Ini karena organisasi. Nah, sekarang orang itu ada yang melaporkan dia ke organisasinya nggak? Dia berada di organisasi mana? Ya kan? Nah, karena Dewan Kehormatan pun seperti kalau itu banyak anggota beradi, Dewan Kehormatan pun tidak boleh memeriksa itu kalau tidak ada yang melaporkan. Tapi boleh dilakukan pemeriksaan oleh komisi pengawas tanpa ada laporan. Gitu. Nah, saya nggak tahu orang ini dia organisasi yang mana. Tetapi secara umum ya, maka apapun yang terjadi sebaiknya dia tidak boleh melakukan seperti itu. Ya siapapun dia, saya secara umum ya, karena itu kan menodai norma pengadilan. Nah, pertanyaannya sekarang siapa yang melakukan penindakan? Kalau tidak ada laporan bagaimana? Ya. Kalau tidak ada laporan bagaimana? Dari sini mestinya pengadilan kan yang mengeluarkan sumpahnya dia. Ya, pengadilan yang harus mengambil jalan. Mahkamah Agung di sini. Ya. Nah, karena selama ini sekarang orang berpraktek di pengadilan itu risikonya adalah dia tidak lagi menggunakan kartu advokat organisasi advokatnya, tapi menggunakan berita acara sumpah. Nah, di sini akhirnya, jadi karena berprakteknya di udara sumpah, ya Mahkamah Agung yang bertindak kan gitu. Bahwa berarti ditegaskan dalam kunjungan ke lapas-lapas berupa kali ini tidak ada pembuatan lapas atau rutan baru lagi ya Pak? Kita tidak berparadigma, mas saya. Ya. Paradigma berpikir kita bukan menambah lapas, gitu. Paradigma, tapi bagaimana mengurangi kejahatan supaya lapas kosong. Tapi fakta sekarang ini kan lapas terbatas, kejahatan bertambah, ya. Sehingga penghuni bertambah. Bagaimana caranya menyelesaikan ini? Makanya saya katakan kita harus cepat, agresif berpikir bagaimana melakukan ini. Salah satu diantaranya mengatasinya dengan melakukan amnesti. Amnesti global berarti ya? Iya, nasional. Nasional. Nah, tentunya harus dihitung kepada siapa saja amnesti itu bisa diberikan. Tapi kan nggak boleh nanti di amnesti terus tampilnya kita diam. Ya besok lagi datang lagi orang kan gitu. Nah, harus ada upaya
cara menguranginya. Antara lain tadi saya katakan tadi itu ada kebijakan mungkin bahwa bagi yang first offendernya, yang pengguna pertama narkoba, karena kan penghuni lapas ini kan banyak narkoba. Kalau kita coba pikirkan apakah itu tidak dihukum penjara tapi direhabilitasi. Tetap dihukum. Hukum namanya diketok juga disidang, tapi adalah rehabilitasi. Pola amnestinya bisa langsung bebas atau beberapa bulan remisi ya Pak? Nah itu lain lagi, amnesti dengan remisi beda. Amnesti kan ini kan ampunan yang diberi oleh negara, ya presiden ya. Berarti langsung bebas. Kalau remisi kan pengurangan hukuman. Jadi kalau amnesti biasanya langsung dibebaskan. Langsung bebas. Totalnya berapa ya Pak? Ini kan belum pasti. Kira-kira di hitung-hitung itu ada 44.000. 44.000 ya? 44.000. Se Indonesia ya Pak ya? Se Indonesia. Baik, terima kasih Pak Wamen. Ya, begitu ya.